Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita series berjudul Wednesday. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Wednesday yang dianggap aneh oleh teman-temannya. Bahkan ia juga seringkali membahayakan orang lain dan menyebabkannya harus berpindah-pindah sekolah. Saat itu ia mendapati adiknya bernama Pugsley Addams yang baru saja mendapat perundungan dari anak-anak lain. Di balik keanehannya, ternyata Wednesday mempunyai kekuatan yang bisa menerawang masa lalu dan juga masa depan. Alhasil, ia pun berhasil menemukan para pelaku yang sudah merundung adiknya. Saat itu juga, ia pun mencari mereka dan langsung menceburkan 2 kantong piranha ke kolam tersebut. Akibat perbuatannya itu, Wednesday akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada pilihan lain, orang tuanya terpaksa membawa Wednesday ke sekolah khusus untuk anak-anak istimewa yang bernama Nevermore. Kebetulan orang tuanya juga merupakan alumni di sekolah tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang pendaki yang ingin meneliti hutan dekat sekolah Nevermore. Namun setelah memasuki hutan tersebut, ia tiba-tiba diserang oleh makhluk misterius. Saat sampai di Nevermore, mereka lalu disambut oleh kepala sekolah bernama Larissa Wims. Larissa mengatakan seharusnya ia tidak menerima seorang siswa di tengah semester. Namun dari pertimbangan atas nilai akademiknya yang bagus, ia pun akhirnya menerima Wednesday. Wednesday lalu mendapatkan teman sekamar bernama Enid yang memiliki kepribadian sangat ceria, berbanding terbalik dengan Wednesday yang memiliki sikap dingin. Kemudian Larissa meminta Enid mengajaknya berkeliling dan mengambilkan seragam untuk Wednesday. Setelah itu, Enid memperkenalkan beberapa kelompok yang ada di sana, mulai dari kelompok vampir, kelompok siren, dan kelompok werewolf termasuk ia sendiri. Tak lama setelah itu, Wednesday berpamitan dengan keluarganya. Di sini ibunya mengatakan bahwa Wednesday harus melupakan rencananya untuk kabur dari sekolah karena sekolah ini akan menjadi tempat menarik baginya. Ibunya lalu memberikan sebuah kalung dan bola kristal untuk mereka berkomunikasi. Tak lupa dengan sang ayah, Gomez Addams, ia mengirim sebuah tangan bernama Ting untuk menjaga Wednesday. Di sisi lain, Sheriff Galpin bersama rekannya menemukan jasad pria yang ada di awal scene tadi, di mana tubuhnya itu sudah hancur berkeping-keping. Sheriff menduga bahwa kejadian ini berkaitan dengan Nevermore mengingat ia tidak suka dengan sekolah tersebut. Sementara itu, Wednesday yang sedang menulis sebuah novel, ia pun mengatakan sebenarnya ia tidak suka memiliki seorang teman. Namun di sini Enid berusaha akan menjadi teman yang baik bagi Wednesday. Saat itu guru asrama bernama Thornhill datang mengunjungi mereka. Di sana ia pun memberikan Wednesday sebuah bunga sebagai tanda perkenalan. Keesokan harinya di kelas Anggar terlihat seorang murid bernama Bianca yang merupakan murid berbakat. Wednesday yang melihat keangkuhannya kemudian menantangnya untuk bertanding. Siapa yang lebih dulu melukai lawannya, maka dialah pemenangnya. Awalnya pertandingan terlihat seimbang, namun Wednesday akhirnya harus mengakui kekalahannya. Setelah itu ia pun dibawa ke UKS untuk diobati. Namun setelah keluar tiba-tiba sebuah patung terjatuh dan hampir menimpanya. Beruntung ia diselamatkan oleh Xavier yang merupakan mantan kekasih si Bianca. Sekembalinya ke kamar, Wednesday akhirnya menemukan Ting yang sedang mengawasinya. Di sini Wednesday mengancam akan mengurungnya jika menolak menuruti perintahnya. Karena tak mau tersiksa, Ting akhirnya bersedia menuruti perintah Wednesday.
Keesokan harinya, Larissa membawa Wednesday ke kota Jericho untuk menemui seorang psikiater bernama Dr. Kin. Namun di tengah konsultasi itu, Wednesday mencari kesempatan untuk kabur melalui jendela. Setelah berhasil keluar, ia pun tidak sengaja menabrak seorang pria tua. Namun tiba-tiba saja Wednesday kembali mendapatkan penglihatan mengenai kecelakaan yang akan menimpa si kakek. Setelah itu, ia pun mampir ke sebuah kafe. Di sana, Wednesday bertemu dengan seorang pelayan bernama Taylor yang ternyata anak dari Sheriff Galpin. Saat akan memesan minuman, ternyata mesinnya sedang rusak. Saat itu juga, Wednesday memperbaikinya sambil menanyakan stasiun kereta untuk meninggalkan kota tersebut. Tanpa pikir panjang, Taylor menawarkan bantuan untuk mengantarkan Wednesday, namun ia memintanya untuk menunggu. Saat itu, Wednesday diganggu oleh anak wali kota bernama Lucas dan teman-temannya. Mereka terlihat tidak suka dengan murid Nevermore, apalagi setelah melihat sikap Wednesday yang begitu dingin. Namun di sini, Wednesday menyinggung gaya pakaian mereka sehingga perkelahian pun terjadi. Setelah itu, Sheriff Galpin datang. Ia terkejut karena Wednesday mampu mengalahkan mereka sekaligus. Tak lama kemudian, Larissa datang menjemputnya. Namun saat akan pergi, Sheriff akhirnya mengetahui jika Wednesday merupakan putri dari Gomez Adam yang seorang pembunuh. Saat di perjalanan, mereka melihat adanya sebuah kecelakaan. Wednesday mengatakan bahwa kakek tersebut mati dengan leher patah. Larissa yang mendengar itu dibuat heran karena omongannya itu terbukti benar. Malam harinya, Wednesday terlihat memainkan selo yang membuat mereka kagum. Di waktu yang sama, Rowan terlihat memasuki sebuah ruangan dan merobek salah satu halaman di dalam buku. Sementara itu, Ting mendatangi Taylor dan mencoba menjelaskan kalau Wednesday akan menghubunginya. Ternyata Wednesday masih ingin kabur dan meminta Taylor untuk mengantarnya ke stasiun saat festival panen kota. Di festival panen, Wednesday berhasil mengelabui Larissa yang terus mengawasinya. Namun saat akan berangkat ke stasiun, mereka dihadang oleh Lucas dan juga teman-temannya. Saat mereka akan kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak Rowan. Saat itu juga, ia pun mendapat penglihatan bahwa Rowan akan segera mati. Karena hal itu, ia pun mengejar Rowan yang masuk ke dalam hutan. Namun saat itu, Rowan langsung menyerang Wednesday. Ia mengatakan bahwa Wednesday harus mati demi bisa menyelamatkan semua orang. Terungkap fakta, dialah yang sudah menjatuhkan patung burung untuk membunuh Wednesday. Hal itu dilakukannya setelah Rowan melihat gambar gadis yang mirip dengan Wednesday. Ibunya yang adalah seorang peramal pernah menyuruh Rowan untuk segera menghentikan gadis yang ada di gambar itu. Namun tiba-tiba sesosok monster datang menyelamatkan Wednesday. Monster itu pun lalu pergi setelah membunuh Rowan. Malam itu juga para polisi datang ke TKP untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun anehnya mayat Rowan tidak ditemukan. Larissa menduga kalau Rowan masih hidup. Namun hal itu tidak masuk akal karena Wednesday melihat sendiri kalau Rowan dibunuh oleh monster tersebut. Namun secara mengejutkan, Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah dengan keadaan baik-baik saja. Hal itu jelas membuatnya kebingungan dan merasa ada yang janggal. Kesekian harinya, Wednesday berniat untuk menemui Rowan. Namun Larissa mengatakan kalau Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah. Wednesday kemudian mengirim Ting untuk mengikuti Rowan. Namun saat Rowan masuk ke dalam toilet, ia tiba-tiba berubah wujud menjadi orang lain dan kembali berubah menjadi Larissa.
Setelah itu, Ting melaporkan kejadian tadi kepada Wednesday yang membuatnya semakin curiga. Wednesday kemudian masuk ke dalam hutan untuk mencari petunjuk. Di sana, ia pun bertemu dengan Tyler dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Wednesday menjelaskan semuanya, ia pun menemukan kacamata milik Rowan, dan saat itulah ia kembali mendapat penglihatan. Kemudian Wednesday menyelinap masuk ke kamar Rowan dan Xavier untuk mencari buku potongan gambar yang ditunjukkan Rowan malam itu. Namun sayangnya ia sama sekali tidak menemukan buku tersebut. Saat itu juga ia memergoki Bianca yang masuk ke dalam kamar. Bianca rupanya tidak suka karena Xavier mencoba mendekati Wednesday. Namun karena tidak punya hak untuk melarang, Xavier bebas memilih wanita yang ia sukai, termasuk Wednesday. Keesokan harinya, turnamen balap perahu akhirnya digelar. Dalam pertandingan itu sama sekali tidak ada peraturan. Siapa yang lebih dulu kembali maka akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Di tengah pertandingan, Bianca melakukan kecurangan dengan menyuruh temannya yang adalah seorang duyung untuk mendorong perahu lawannya. Wednesday yang mengetahui kecurangan itu langsung menyuruh Ting untuk menangkapnya menggunakan jaring. Setelah tiba di daratan, mereka langsung mengambil bendera mereka masing-masing. Namun saat itu, Wednesday kembali mendapat penglihatan. Dalam penglihatannya itu, ia melihat seorang gadis yang mirip dengannya. Gadis itu hanya mengatakan bahwa Wednesday adalah kuncinya. What would Wednesday do? Lagi-lagi si duyung kembali mengganggu dengan mendorong perahu mereka. Beruntung Ting segera bertindak dan langsung menghajarnya. Tidak tinggal diam, Wednesday lalu menghancurkan perahu mereka sehingga timnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Malam harinya, Wednesday kembali menyelidiki potongan gambar. Saat itu, ia menemukan ruangan rahasia dan langsung menjentikan jarinya untuk membuka pintu rahasia tersebut. Di sana, ia pun menemukan buku potongan gambar yang ditunjukkan Rowan kemarin. Namun, saat akan kembali, Wednesday dipergoki oleh kelompok bernama Night Shift, beranggotakan Bianca, Xavier, dan juga Ajax, pria yang disukai oleh Enid. Di sini mereka berniat untuk menghukumnya karena sudah masuk ke ruangan rahasia mereka. Namun dengan mudahnya Wednesday melepaskan tali yang mengikat tangannya. I freed myself 5 minutes ago. Kemudian Xavier mengajak Wednesday masuk ke dalam kelompoknya. Namun dengan tegas Wednesday menolak ajakan tersebut. Setelah menyatukan potongan gambar di buku tersebut, Wednesday akhirnya mengetahui bahwa laki-laki yang ada di gambar itu merupakan pendiri kota Jericho bernama Joseph Craigstone. Singkat cerita, semua murid disuruh untuk mengikuti bakti sosial di kota Jericho. Saat Wednesday tengah menelusuri tempat kediaman Joseph, dia melihat Lucas dan teman-temannya membuli seorang anak bernama Eugene. Wednesday kemudian menolong Eugene dan memberi pelajaran kepada perundung tersebut. Kemudian Wednesday mengajak Eugene ikut bersamanya. Wednesday lalu meminta Eugene untuk berjaga di luar, sementara ia masuk ke sebuah ruangan yang terdapat barang-barang peninggalan Joseph. Di sana, Wednesday melihat lukisan Joseph Craigstone dan melihat anak yang ada di penglihatannya kemarin. Singkatnya, ia pun menemui Tyler dan bertanya mengenai rumah Joseph yang dulu. Tyler memberitahu kalau rumahnya itu berada jauh di dalam hutan, dan mungkin sekarang sudah hancur dan hanya tersisa puing-puing dari bangunan. Meskipun tempat itu sangat berbahaya, namun Wednesday tidak peduli dan langsung pergi ke sana seorang diri. Saat menyentuh pintu gerbang, Wednesday tiba-tiba mendapat penglihatan. Ternyata gadis yang mirip dengan Wednesday adalah leluhurnya yang bernama Goody Adams. Joseph rupanya mendoktrin warga di sana sehingga mereka percaya bahwa Goody Adams dan keluarganya adalah penyihir.
Alhasil, mereka pun langsung dimasukkan ke dalam satu ruangan dan dibakar hidup-hidup. Namun sebelum itu, ibunya menyuruh Goody untuk kabur melalui jalan rahasia. Kemudian Goody memberitahu Wednesday bahwa Joseph adalah orang jahat dan dia tidak akan berhenti sampai bisa membunuh mereka semua. Setelah tersadar, ia pun dikejutkan dengan kedatangan si monster sehingga mereka pun melarikan diri. Saat itu, mereka menemukan jejak kaki monster yang berubah menjadi jejak kaki manusia, yang artinya monster itu sejatinya adalah manusia. Tak lama kemudian, Xavier muncul di sana. Wednesday lalu memberitahu bahwa ia melihat jejak kaki monster yang berubah menjadi jejak kaki manusia. Namun saat dilihat, sayangnya jejak itu terhapus oleh air hujan. But I do believe in revenge. Saat wali kota akan meresmikan patung Joseph Crackstone, Wednesday kemudian menyuruh Ting untuk membakar patung tersebut sebagai bentuk balas dendam atas kematian leluhurnya. Malam harinya terlihat seorang gelandangan yang berada di dalam hutan. Saat sedang ingin menyalakan sebuah kamera, tiba-tiba ia dibunuh oleh si monster. Setelah menyelidiki kasus tersebut, Sheriff akhirnya menemukan bukti foto bahwa pembunuhan yang sering terjadi adalah ulah dari si monster. Di waktu yang sama, Wednesday pergi ke ruang autopsi untuk menyelidiki mayat gelandangan yang dibunuh oleh si monster. Terlihat kaki gelandangan terpotong dengan 2 jarinya yang menghilang. Di sini ia menyimpulkan kalau si monster pasti mengambil salah satu anggota tubuh dari semua korbannya. Saat jam pelajaran dimulai, Wednesday merasa curiga dengan Xavier setelah melihat bekas cakaran di lehernya. Namun ia beralasan bahwa ia terluka saat mengikuti kelas anggar. Singkatnya, Wednesday diam-diam mendatangi ruangan lukisan milik Xavier. Di sana, ia pun terkejut mendapati banyak lukisan monster yang sama persis dengan yang ia lihat kemarin. Kemudian, ia pun memberikan lukisan itu kepada Sheriff dan memintanya untuk melakukan interogasi. Namun, karena tidak suka dengan Wednesday, ia pun menolak sekalipun bukti itu bisa menemukan pelakunya. Wednesday kemudian menyimpan lukisan itu di tempat Eugene. Setelah diamati, Eugene teringat kalau dia pernah melihat gua yang sama persis dengan gambar tersebut. Saat itu juga ia mengajak Wednesday ke lokasi di mana gua itu berada. Sesampainya di sana, mereka kemudian masuk dan melihat banyak tulang belulang yang berserakan. Nah, sudah bisa dipastikan gua itu adalah tempat persembunyian bagi si monster. Sebelum pergi, Wednesday sempat mengambil satu tulang untuk dijadikan barang bukti. Kemudian ia pergi ke tempat Xavier guna mengambil bekas darahnya untuk dicocokkan dengan tulang yang ia temukan. Namun saat akan pergi, Wednesday kepergok oleh Xavier. Xavier menjelaskan bahwa dia bukanlah monster. Dia hanya menggambar sesuai dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Sedangkan bekas cakaran yang ada di lehernya diakibatkan dari lukisannya yang hidup. Meskipun sudah menjelaskan semuanya, namun Wednesday tidak percaya mengingat semua bukti mengarah kepadanya. Wednesday kemudian pergi menemui Sheriff untuk menyerahkan semua bukti yang ia temukan. Pada akhirnya, Sheriff bersedia akan menyelidiki kasus ini. Singkat cerita, Nevermore mengadakan pesta dansa yang sangat meriah. Namun karena Wednesday sama sekali tidak tertarik, ia pun akan pergi ke gua bersama dengan Eugene. Rupanya, Ting menggagalkan rencananya karena saat itu ia mengirim surat kepada Tyler seolah-olah Wednesday yang mengajaknya pergi ke pesta dansa. Karena Tyler sudah menjemputnya, ia pun tidak bisa menolak. How'd you pay for it? Saat Eugene datang menemuinya, Wednesday meminta maaf karena tidak bisa pergi. Di sini, ia juga meminta Eugene untuk jangan pergi ke hutan sendiri. Staking out a cave?
Meski begitu, Eugene nekat pergi ke hutan dan tidak mendengarkan Wednesday. Singkatnya, setelah tiba di pesta, semua mata tertuju pada Wednesday. Xavier yang melihat kedekatan mereka terlihat sangat cemburu. Bahkan ia juga tidak memperdulikan perasaan Bianca yang sedang bersamanya. Kemudian Xavier memberitahu Wednesday alasan ia tidak menyukai Taylor karena dulu ia sempat merusak mural yang dibuat olehnya. Di sini Tyler mengakui semua perbuatannya dan ia sangat menyesal. Sementara itu, Eugene melihat seseorang yang meledakkan gua tersebut. Tak lama kemudian, ia pun dikejar oleh seseorang sehingga ia pun kabur melarikan diri. Saat pesta dimulai, Wednesday langsung menunjukkan kelihayannya dalam hal menari yang membuat mereka kagum. Di waktu yang sama, Lucas dan teman-temannya datang untuk menghancurkan pesta tersebut. Rupanya mereka akan menghujani tempat itu dengan cat berwarna merah. Alhasil semua orang berhamburan mengira itu darah. It's only paint. Tiba-tiba, Wednesday kembali mendapatkan penglihatan bahwa Eugene akan diserang oleh monster. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyusul ke sana. Namun sayang, Wednesday terlambat karena Eugene sudah terluka parah. Singkat cerita, dalam kunjungan orang tua ke sekolah, Larissa mengumumkan bahwa Eugene selamat namun dalam keadaan kritis. Saat bertemu dengan orang tuanya, Wednesday langsung menanyakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya dulu. Morticia mengatakan kalau tuduhan itu tidaklah benar mengingat ayahnya dinyatakan tidak bersalah. Meski begitu, Wednesday tidak percaya dan bertekad akan menyelidiki kasus ini. Suatu hari, Wednesday datang menjenguk Eugene ke rumah sakit. Di sana, ia pun merasa bersalah karena tidak menemaninya pergi ke hutan. Sementara itu, Sheriff mendapat laporan terkait bunuh diri di dalam kamar jenazah. Saat itu, mereka menemukan selembaran surat yang bertuliskan bahwa si korban merasa bersalah karena telah memalsukan laporan kasus kematian Garrett yang sudah dibunuh oleh Gomez Addams. Ia yang yakin kalau pembunuhnya adalah Gomez Addams kemudian pergi ke Nevermore dan langsung menangkapnya. Singkat cerita, saat Wednesday menjenguk ayahnya di penjara, ia pun menceritakan kejadian 30 tahun lalu kepada Wednesday. Saat itu, Garrett gak pakai bel jatuh cinta pada Morticia. Namun lambat laun perasaannya itu berubah menjadi obsesi sehingga mereka melaporkannya ke polisi. Namun karena keluarganya orang kaya, mereka mampu membayar polisi sehingga aduan Morticia tidak ditanggapi. Ayah Garrett yang sangat membenci orang buangan termasuk murid Nevermore merasa tidak terima jika Morticia telah menuduh anaknya. Suatu malam, Garrett mendatangi mereka dan berniat akan membunuh Gomez. Gomez yang hanya membela diri, ia pun tidak sengaja menusuknya hingga tewas. Setelah mendengarkan pernyataan itu, Wednesday merasa masih belum yakin hingga ia pun menemui ibunya. Ternyata bukan Gomez yang menusuknya, melainkan ibunya sendiri. Morticia lalu menceritakan kejadian malam itu yang mana Garrett mengeluarkan busa dari mulutnya. Dan saat akan membunuh Gomez, Morticia kemudian menggunakan pedang hingga tidak sengaja membunuhnya. Gomez lalu mengambil pedang tersebut seolah dialah yang sudah membunuh Garrett. Larissa yang mengetahui kejadian itu kemudian melaporkan ke polisi sehingga ia pun didakwa atas kasus pembunuhan. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka kemudian menggali kuburan Garrett untuk mengetahui fakta sebenarnya. Ternyata Garrett bukan mati karena dibunuh oleh pedang, melainkan disebabkan oleh cairan racun yang ia bawa dan tidak sengaja pecah saat pertikaian tersebut. Ayahnya meminta Garrett untuk meracuni semua murid Nevermore, namun racun tersebut malah membunuh anaknya sendiri.
Wali kota yang dulu sempat menjadi sheriff rupanya dibayar untuk menutupi kasus kematian Gareth, sehingga Gomez Adam menjadi korban atas kesalahan ayahnya si Gareth. Karena kebusukannya sudah terbongkar, wali kota akhirnya membebaskan Gomez Adam atas tuduhan tersebut. Sorry about all this. Sekembalinya ke sekolah, ia pun menemui Larissa untuk membahas kematian Rowan. Namun saat itu mereka dikejutkan dengan sebuah api yang bertuliskan hujan api akan turun. Malam harinya, Enid mengajak Wednesday pergi ke makam Joseph. Ternyata Enid dan yang lain sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Wednesday. Namun Wednesday sama sekali tidak tertarik, bahkan ia hanya fokus dengan tulisan hujan api yang ada di makam tersebut. Saat menyentuh tulisan itu, ia kembali mendapat penglihatan dan bertemu Goody Adam yang menunjukkan sebuah gerbang. Keesokan harinya, ia menemui Xavier untuk bertanya mengenai gerbang tersebut. Nah, kebetulan ia pernah melihat gerbang itu di dalam mimpinya yang ternyata gerbang rumah milik keluarga Gareth. Saat itu juga Wednesday pergi ke sana. Namun saat itu ia melihat wali kota yang juga ada di sana. Wali kota kemudian menghubungi sheriff untuk memberitahu kalau dia memiliki sebuah petunjuk. Wednesday yang mendengar itu diam-diam mengikutinya dengan masuk ke dalam mobil. Singkatnya, saat akan bertemu dengan sheriff, tiba-tiba saja wali kota ditabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya menjadi koma. Keesokan harinya, Wednesday dan Enid dijemput oleh Tyler untuk pergi ke rumah Gareth. Setibanya di sana, ia dikejutkan melihat mobil yang kemarin menabrak wali kota. Anehnya, mengapa ada sebuah mobil, sedangkan keluarga Gareth semuanya sudah meninggal. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka kemudian berpencar. Saat itu, mereka menemukan sebuah kamar yang terlihat sangat rapi. Artinya, ada seseorang yang tinggal di sini. Selain itu, mereka juga menemukan kotak musik yang diduga milik Laurel Gates, adik dari Gareth Gates. Tak lama kemudian, Tyler berteriak karena si monster datang menyerang mereka. Alhasil, Wednesday dan Enid berusaha untuk kabur. Setelah berhasil kabur, mereka mendapati Tyler yang terluka akibat cakaran si monster. Namun tiba-tiba Xavier datang ke sana yang membuat Wednesday merasa curiga. Saat Tyler sedang diobati, Sheriff Galpin tiba-tiba datang. Wednesday kemudian mengajak Sheriff menuju ke rumah Gareth untuk melihat barang bukti yang ia temukan. Namun sesampainya di sana, rumah tersebut dalam keadaan kosong. Hal itu membuatnya heran karena jelas-jelas tadi ia menemukan barang bukti berupa potongan tubuh korban dari si monster. Sekembalinya ke kamar, Wednesday menemukan foto dirinya yang ada di kotak musik. Artinya selama ini Laurel mengawasinya di Nevermore. Suatu ketika, wali kota dinyatakan meninggal akibat dibunuh oleh seseorang. Namun pembunuhan itu sama sekali tidak ada yang tahu. Setelah acara pemakaman selesai, Wednesday bertemu dengan pamannya bernama Fester. Di sini ia pun meminta bantuan untuk menyelidiki mengenai pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Fester ternyata mengetahui jenis monster itu yang biasa disebut dengan Hyde. Monster itu terlahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang dia anggap sebagai tuannya. Artinya pembunuhan yang terjadi tidak hanya satu orang, melainkan dua orang. Tak lama setelah itu, mereka mengikuti Xavier yang ternyata menemui Dr. Keene. Hal itu membuat Wednesday merasa yakin bahwa Dr. Keene adalah tuan dari Xavier. Sekembalinya ke Nevermore, ia pun dibuat panik setelah melihat Ting terluka parah dengan kamar yang berantakan. Dengan cepat, Wednesday segera membawanya ke tempat Fester. Beruntung, Fester berhasil menyelamatkan Ting setelah menyetrumnya beberapa kali. Di sini, Wednesday bersumpah akan membunuh pelaku yang sudah menyakiti sahabatnya. Wednesday kemudian menyuruh pamannya untuk pergi mengingat polisi sedang mengincarnya.
Wednesday lalu pergi menemui Larissa untuk memberitahukan monster tersebut. Ternyata Larissa sudah tahu bahwa monster itu bernama Hyde, dan dia sengaja menutupinya demi menyelamatkan semua orang di Nevermore. Keesokan harinya, Bianca memberitahu informasi terkait pembunuhan wali kota dari kesaksian anaknya, yaitu Lucas. Wali kota rupanya sudah melacak Laurel sejak hari bakti sosial. Dengan kata lain, Laurel sebenarnya belum mati dan hanya mengganti identitasnya. Wednesday lalu menemui Dr. Quinn yang dicurigai sebagai Laurel. Di sana, ia pun mengatakan semua bukti yang mengarah kepada Dr. Quinn. Namun setelah mendengarkan omongan itu, Dr. Quinn justru merasa bingung. Tak lama setelah Wednesday pergi, tiba-tiba Dr. Quinn dibunuh oleh si monster. Ia yang belum tahu kejadian itu kemudian mendatangi Xavier dan menuduhnya sebagai monster. Ia juga menunjukkan bukti yaitu kacamata milik Rowan dan kalung milik Dr. Quinn. Xavier kemudian menjelaskan kalau dia telah dijebak. Namun saat itu ia pun langsung ditangkap oleh sheriff. Setelah tidak ada lagi monster, Wednesday merasa sangat lega. Kemudian ia menemui Tyler untuk memberi jawaban atas cintanya yang sebelumnya dinyatakan oleh Taylor. Namun saat ia menyentuh tangannya, tiba-tiba Wednesday mendapatkan penglihatan bahwa sebenarnya Taylor adalah si monster. I guess I have a type. Malam harinya, Wednesday dan teman-temannya mencoba menangkap Taylor. Bianca lalu menggunakan kekuatan siren untuk menghipnotisnya. Setelahnya, ia pun diikat dengan rantai dan diinterogasi oleh Wednesday. Terungkap fakta bahwa Taylor mendapat kekuatan Hyde yang diturunkan mendiang ibunya. Dan saat Wednesday akan menyiksanya, teman-temannya memilih untuk pergi tidak mau ikut campur. Bianca dan yang lain kemudian melapor kepada Larissa mengenai apa yang terjadi. Pada akhirnya, Wednesday dibawa ke kantor polisi sehingga Taylor dibebaskan karena tuduhannya itu tidak terbukti. Saat itu, Taylor memberikan pernyataan bahwa dialah yang sudah membunuh orang-orang dengan cara mencabik-cabik tubuh mereka. Sekembalinya di Nevermore, Larissa memutuskan mengeluarkan Wednesday dari sekolah dan ia pun menyuruhnya untuk pergi besok. Dengan berat hati, Wednesday akhirnya menerima putusan tersebut. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Wednesday meluangkan waktunya untuk menjenguk Eugene di rumah sakit. Eugene yang saat itu keadaannya sudah membaik, kemudian memberikan petunjuk untuk Wednesday. Akhirnya, Wednesday memutuskan kembali ke sekolah. Di sana, ia pun menemui Ibu Thornhill karena ternyata dia adalah Laurel. Awalnya, ia terus menyangkal hingga akhirnya Wednesday membawa Taylor ke hadapannya. Akhirnya, ia pun mengaku bahwa dia adalah Laurel. Namun ternyata Tyler yang ada di depannya adalah Bu Larissa yang mempunyai kekuatan bisa berubah wujud. Karena kejahatannya sudah terbongkar, ia pun langsung membunuh Larissa dan memukul Wednesday hingga pingsan. Saat gerhana merah, Wednesday dibawa ke makam Craigstone oleh mereka. Sementara itu, Ting meminta tolong kepada Enid untuk menyelamatkan Wednesday. Laurel ternyata akan membangkitkan leluhurnya menggunakan darah milik Wednesday. Saat gerhana merah benar-benar terjadi, ia pun langsung membacakan sebuah mantra hingga Joseph kembali bangkit. Joseph kemudian membunuh Wednesday dan pergi ke sekolah Nevermore untuk membunuh semua orang buangan. Tak lama kemudian, Goody Adams akhirnya datang. Ia lalu menggunakan kalung Wednesday dan mengorbankan dirinya agar Wednesday bisa kembali hidup. Sementara di sisi lain, Bianca dan teman-temannya terlihat sibuk mengevakuasi semua murid. Sementara Ting dan Enid pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid akhirnya bisa berubah menjadi serigala, sehingga ia pun bergegas menuju ke tempat di mana Wednesday berada. Akan tetapi, ia dihadang oleh Tyler sehingga pertarungan pun akhirnya terjadi. Dengan susah payah, Enid akhirnya berhasil mengalahkan Tyler.
Wednesday yang kini tiba di Nevermore, ia pun langsung berhadapan dengan Joseph. Saat itu, ia pun teringat dengan perkataan Goody Adams untuk menusuk jantungnya. Dengan bantuan Bianca, Wednesday berhasil memusnahkan iblis tersebut. Laurel yang saat itu akan membunuh Wednesday dihentikan oleh Eugene yang membawa semua lebahnya. Setelah semua kejadian itu, Tyler ditangkap oleh polisi. Sementara anak-anak buangan mereka kembali sekolah seperti biasanya. Sebelum series ini berakhir, kita diperlihatkan dengan Tyler yang kembali berubah menjadi Hyde. Nah guys, itulah alur cerita series Wednesday season 1-nya. Gimana, seru nggak? Harusnya sih seru ya. Ya udah segitu dulu ya alur ceritanya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. We're all set. Good. Things in position.